Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengkonekkan SP32. Jadi ini ada kamera live di sini, saya ada gunakan sebuah SP32 dengan editor Atom dan juga dengan firmware MicroPython. Dan kemudian kita akan coba merunning sebuah program sederhana. Di sini saya sebut sebagai helloworld.py. Jadi referensi video ini dapat didapatkan di link berikut ini. Anda dapat mengaksesnya sendiri, atau juga Anda dapat melihat video ini untuk versi bahasa Indonesianya. Jadi yang pertama, Anda perlu memastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pastikan bahwa Anda sudah menginstal editor Atom. Kemudian Anda sudah menginstal Python versi 3.9 atau versi apapun itu. Kemudian pastikan Anda sudah menginstal PyEnv atau Python Environment. Kemudian pastikan Anda sudah menginstal pip, karena nanti kita akan menginstal package menggunakan command cmd. Jadi kita membutuhkan pip ini juga untuk menginstal package yang lain. Dan Anda juga butuh git. Kemudian pastikan bahwa laptop Anda terkoneksi dengan jaringan internet, karena nanti kita akan ada proses mendownload package atau menginstal sesuatu. Oke, jadi yang pertama, bagaimana cara untuk mengecek PyEnv apakah sudah terinstall? Caranya adalah buka cmd Anda. Kemudian ketik PyEnv dan enter. Oke, jika muncul seperti ini berarti PyEnv Anda sudah terinstall. Nah, jika muncul error maka menandakan bahwa PyEnv Anda belum terinstall. Kemudian untuk mengecek apakah Python telah terinstall, ketik saja Python. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa Python Anda sudah terinstall. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita perlu menginstal package berupa ASP-Tool. Jadi caranya buka kembali cmd Anda tadi. Kemudian ketikkan Python min-n pip install ASP-Tool. Enter. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian Anda perlu mendownload image firmware. Jadi file ini dapat Anda download di website MicroPython. Ini bisa Anda tes sendiri atau dapat saya tunjukkan dulu. Jadi Anda tinggal ketik MicroPython. Jadi kalau Anda di layar utamanya ini, maka Anda ke tab download, pilih Generate ASP32. Download. Ke Generate ASP32 yang ini. Kemudian download file bin. Jadi di sini ada banyak jenis, jadi saya pilih yang terbaru. Dan di sini saya sudah install. Jadi silakan di rename filenya dalam format bin ini. Jadi saya merename jadi file dengan nama SP32 MicroPython dan pindah ke file directory yang Anda inginkan. Di sini kasus ini saya pindahkan ke directory data C. Jadi ketika cmd kita buka kan data directory defaultnya adalah di sini. Jadi saya pindahkan ke sana. Oke, kita akan coba lihat untuk sementara bagian C user Asus. Oke. Nah, ini adalah file bin tadi. Jadi saya letakkan di directory yang sesuai dengan cmd agar tidak repot. Oke, kita kembali. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengecek apakah port ESP32 kita ini telah terkoneksi dengan laptop kita. Jadi caranya, oke. Maka langkah pertama adalah hubungkan USB port. USB port kita hubungkan pada port laptop. Oke, jadi kabel ini langsung menuju ke laptop saya. Kemudian langkah berikutnya adalah cari di device manager.
di bagian port. Nah ini, jadi kalau mau ingin mengecil lebih detail, tinggal Anda cabut. Nah, maka kita colok lagi, kita lihat apa pin port SP32 kita berada di COM berapa. Nah, berarti port pin SP32 kita adalah di port COM3. Jadi ini diingat, di Silicon LED CP2110X di COM3. Oke, berarti kita catat kita di port berapa ya di COM3. Jadi berbeda dengan laptop memiliki COM yang berbeda karena memiliki driver yang berbeda. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan flash atau erase data SP32. Jadi caranya pertama kita buka CMD kita. Kemudian copy saja ini. Nah, ini kita lihat kembali lagi ke port tadi. Jika port Anda adalah port 3, maka tulis 3. Jika port 15, maka masukkan COM 15. Oke, kemudian kita geser sini. Ini ada SP32 kita tekan enter di CMD. Bersiap, ketika connecting, maka tekan tombol boot. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Jadi ini berbeda, ada kasus di mana ada yang perlu ditekan tombol boot atau hard reset, tapi ada kasus juga yang tidak perlu di hard reset. Jadi kasus saya di sini memerlukan hard reset pada saat connecting ini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan konfigurasi atau boot firmware MicroPython. Jadi seperti kita tahu, di dalam SP32 ini kita perlu membenamkan firmware MicroPython agar kita dapat melakukan coding atau mengupload file berformat Python ke SP32. Maka kita perlu benamkan dulu firmware ini. Nah, jadi caranya adalah kita buka kembali CMD yang tadi. Kemudian kita, nah ini perhatikan di mana direktori CMD-nya. Jadi ingat kembali tadi direktori kita tempat kita meletakkan file bin firmware MicroPython ini di mana. Kalau saya di sini, maka di sini saya tidak perlu mengubahnya lagi direktorinya. Jadi tinggal copy ini, masukkan perintah ini. Jadi perintah ini menggunakan package sptool pada port COM3, pada board sekian, flash sekian, dan sekian, dan kita minta dia untuk membuka file dengan nama firmware MicroPython kita tadi. Oke, kemudian tekan enter. Oke, kita burn dulu. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai akan keluar tulisan hard resetting via RTS pin. Oke, kini perangkat SP2 itu sudah kita benam dengan firmware MicroPython. Sekarang kita akan coba men-setting untuk atomnya. Maka pertama kita buka atom. Oke, kita buka aplikasi atom. Oke, jadi di sini tampilan atom saya sudah saya konfigurasi, tapi saya akan tunjukkan kembali. Jadi di layar Anda, buka aplikasi Atom, kemudian buka di bagian Package, pilih Setting View, dan install package-nya. Bagian sini, Package, pilih Setting View, dan install package. Nah, di bagian layar sini, di bagian Install, plus Install ini, kalian ketikkan PyMaker. Oke. Anda cari di bagian sini, kemudian pilih install. Nah, di sini karena saya sudah install, jadi di sini saya sudah tampilan sudah diinstal. Nah, jadi Anda klik, nanti akan ada tombol install di situ. Klik install. Kemudian pilih download atau install. Nah, jadi di kasus saya, itu ketika saya melakukan penginstalan PyMaker ini, atau package atau library ini, library PyMaker, saya terjadi error. Itu saya muncul tampilan seperti ini. Jadi ini saya tampilkan fotonya.
Jadi errornya seperti ini. Ketika saya menginstal itu, FileMaker ini muncul error seperti ini tulisannya. Oke. Ini gambar yang kedua. Seperti ini. Nah, untuk solusinya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka solusinya itu sebenarnya Anda dapat cek juga di referensi ini. Saya mendapatkan informasi di sana. Disarankan agar kita menginstal terlebih dahulu Microsoft Visual C++ versi 2017 ke atas. Jadi di sini saya akan menunjukkan. Jadi Anda dapat download. Anda download terlebih dahulu ini Visual Studio. Sorry, bukan Microsoft ya, Visual Studio. Oke, samalah. Visual Studio. Jadi Anda install seperti biasa. Visual Studio. Oke, ikuti petunjuknya. Oke, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini sudah saya rekam terlebih dahulu. Di sini saya menginstal versi Visual Studio yang 2019. Nah, di sini pilih Desktop Development with C++. Kemudian pilih Install this downloading. Install. Nah, kenapa saya membuat video yang berbeda? Karena proses menginstalan ini membutuhkan waktu yang lama. Karena kita harus mendownload untuk versi 2019 itu sebesar 2 GB. Jadi Anda membutuhkan waktu, maka ini saya skip, saya rekam terpisah, dan saya percepat proses. Oke, kemudian setelah selesai, maka pilih install. Tampilannya seperti ini, pilih install, dan selesai. Kemudian kita kembali ke Atom. Jadi ini adalah tampilan saya ketika selesai menginstal. Oke, kita kembali ke Notepad ini. Jadi, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah setting port SP32 pada FileMaker. Jadi, pilih bagian setting di sini, global setting, device address, dan COM3. Ini global setting, dan di sini pilih COM3. Jadi, mungkin ini pertama kali Anda lihat akan tulisannya 192.168, jadi ubah menjadi COM3. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menjalankan program hello-world.py. Jadi langkah pertama Anda dapat membuat package. Di sini saya sudah buat package-nya. Kemudian Anda dapat pilih new file. Gitu. Jadi di sini buat nama filenya, misalnya hello world. Jadi ini saya sudah buat. Anda dapat ketik hello-world.py. Enter. Maka akan muncul folder ini, file ini. Nah, di sini Anda dapat masukkan codingnya. Di sini kita akan mencoba program sederhana. Itu kita ketikkan print hello world. Kemudian save, matikan Atom. Jadi bagi Anda, coba cek. Nah, di sini device saya sudah terconnect dengan COM3-nya. Nah, jika Anda tidak melihat tulisan COM3 ini, maka restart Atom Anda dan buka lagi. Oke. Jadi ini tombol ini untuk connect dan disconnect. Di sini saya sudah connect, maka akan muncul tanda panah 3 seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah kita akan upload programnya. Jadi di sini ada tombol run, ini tombol upload, ini tombol download, dan ini tombol get device info. Jadi di sini kita akan mengupload. Jadi ini direktorinya itu di file ini. Kita pilih upload, uploading project, set booting. Oke. Kita menunggu di booting. Nah, setelah selesai, oke, maka langkah berikutnya adalah pilih run. Maka akan muncul hello world. Atau kita ubah, kita akan coba ganti, misalnya print hi. Oke, kemudian kita save dulu, Ctrl S, pilih upload. Oke, kemudian run. Oh, tunggu,
kita upload dulu, kita run, maka akan muncul seperti ini. Kita run lagi, hello world, hi. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.